khusus Ma'asyiral habaib al-kurama wal asatidah al-ajillah, yang saya hormati dan yang saya muliakan, para habaib, para asatidah. Kita doakan semoga beliau-beliau semua panjang umur, sehat walafiat, istiqomah membimbing kita, memberi manfaat buat agama, dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yu'dzunallaha wa rasulahu, menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'adda lahum, Allah siapkan bagi mereka adzabam muhina, siksa yang menghinakan. Dalam ayat yang lain, walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Walladzina yu'dzuna, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, lahum adzabun alim, bagi mereka adalah azab yang pedih. Para ulama mengatakan dosa besar itu tandanya adalah, cirinya adalah Allah sebutkan langsung di dalam Al-Quran ancaman azab neraka. Itu berarti dosa besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan laknat di dunia dan azab di neraka. Jauh dari rahmat Allah di dunia, begitu juga di akhirat. Siapa yang menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang-orang yang pernah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat syair-syairnya, mereka semuanya tidak ada maaf dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Arab itu kalau ingin memuji dengan pujian yang tinggi dan bahkan untuk menyakiti orang dengan cara yang pedih, itu dengan menggunakan syair. Kalau di Betawi pakai pantun. Sampai-sampai banyak orang yang nyewa penyair untuk memuji orang yang dia cintai, atau memuji dirinya kemudian dibayar. Atau kalau saya benci kepada satu orang, saya sewa penyair, saya bayar untuk membuat puisi syair untuk menyakiti orang yang saya benci dengan kalimat-kalimat syairnya dia, kalimat-kalimat puisinya dia. Makanya yang pernah membuat syair menyakiti, mencela Rasulullah SAW, tidak ada maaf dari Nabi Muhammad SAW. Terbukti ketika Rasulullah sudah menaklukkan kota Mekkah
Itu banyak yang dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Banyak yang dimaafkan oleh Nabi. Tapi yang tidak dimaafkan oleh Nabi adalah yang syu'ara, yang yasubuna Rasulullah. Penyair-penyair yang mencela Nabi Muhammad SAW sampai Rasul ancam, walau kanu mu'allaqina bi astaril Ka'bah. Walaupun mereka minta pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gelayutan astar Ka'bah, yaitu kiswahnya Ka'bah. Orang itu kalau sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, orang jahiliyah dulu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai megangin kain Ka'bah. Walaupun mereka berlindung pada kain Ka'bah, potong mereka, bunuh mereka. Di antaranya yang masuk daftar buronan Nabi adalah namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair masuk buronan Nabi Muhammad SAW. Nabi menaklukkan kota Makkah, itu orang-orang yang dengar akan dibunuh oleh Nabi, mereka semuanya kabur semuanya. Di antaranya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini punya saudara namanya Bujair, dia sudah masuk Islam. Sayangnya sama saudaranya ini, Bujair ini nasehatin saudaranya, kamu datang aja ke Nabi Muhammad, taubat minta maaf. Karena apa? Karena Rasulullah itu tidak akan membunuh orang yang datang kepada beliau. Datang kepada beliau untuk minta maaf dan taubat. Rasulullah nggak akan bunuh. Daripada kamu dicari, ketemu, dibunuh. Tapi tetap dia nggak mau. Dia cari perlindungan pada kaumnya merasa takut. Karena Rasulullah beserta para sahabatnya puluhan ribu sudah menguasai kota Mekah. Jadi suku-suku besar Mekah sudah dikuasai oleh Rasulullah SAW. Maka sukunya Ka'ab bin Zuhair takut. Akhirnya dia pikir-pikir, ikutin saran saudaranya. Dibawa oleh saudaranya ke Rasulullah SAW dengan hati penuh takut luar biasa. Takut dipotong, takut dipenggal lehernya. Kemudian subuh setelah Rasulullah sholat, beliau duduk-duduk bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian masuk itu Ka'ab bin Zuhair memberanikan diri, langsung duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, diantar oleh saudaranya, kemudian langsung dipegang tangannya Nabi. Ka'ab bin Zuhair mengatakan, wahai Rasulullah, kalau saya bawa Ka'ab bin Zuhair ke sini, kemudian Ka'ab bin Zuhair mau minta maaf kepada kamu, apakah kamu maafkan? Rasulullah sudah tahu kalau dia itu Ka'ab bin Zuhair. Iya, saya akan maafkan dia. Langsung dia senang, dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, ana Ka'ab bin Zuhair, ji'tuka ta'iban musliman. Ya Rasulullah, aku ini Ka'ab bin Zuhair, aku datang sekarang kepadamu mau minta maaf, taubat, dan mau masuk Islam. Dengar begitu ada salah satu sahabat Ansor, kalau yang datang itu Ka'ab bin Zuhair, langsung loncat. Dia ngomong kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, da'ni wa aduwallah aktul. Ya Rasulullah, biarkan aku sama dia, biar aku potong lehernya, biar aku tebas dia. Kata Nabi Muhammad, jangan. Dia datang kemari sudah taubat, sudah minta maaf. Kemudian buru-buru Ka'ab bin Zuhair langsung memuji Nabi Muhammad SAW. Begitu dia mau memuji Nabi Muhammad, langsung semuanya yang mau marah itu suruh diam. Biarkan dia mau mengeluarkan pujiannya. Ini Ka'ab bin Zuhair ini syair ulung di zaman jahiliyah, kemudian zaman masa Islam, dan bahkan saudara-saudaranya. Dan dia yang paling ulung, paling jago. Orang-orang Arab tuh senang kalau ada orang yang pintar syair. Biarkan diam. Akhirnya dia melantunkan syair yang terkenal, 54 bait syair memuji Nabi Muhammad SAW. Apa qasidahnya? Banat su'ad faqalbil yawma madbulu mutayyamun israha lam yufat makbulu. Ada 54 bait memuji Nabi Muhammad
wasallam. Yang tadinya ini mulutnya untuk mencela Nabi Muhammad dengan syair, saat itu memuji Nabi Muhammad SAW. Lihat ini, orang dah jadi buronannya Nabi. Langsung Nabi Muhammad SAW memberikan burdahnya. Memberikan burdahnya itu sorban yang dipakainya langsung diberikan, dikasih hadiah. Ini orang paling dibenci sama Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia pegangan kain Ka'bah, bunuh saja. Ketika dia memuji Rasulullah SAW, Rasulullah cinta kepada dia. Oleh karena itu, banyak sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang memuji Rasulullah SAW, tidaklah selesai dari pujiannya kecuali mereka mendapatkan hadiah dari Nabi Muhammad SAW. Baik itu hadiah doa ataupun hadiah barang dari Nabi Muhammad SAW. Kita harus tahu beberapa penyair-penyair Nabi yang sering memuji Nabi. Di antara adalah Sayyidina Hassan bin Thabit, yang kita sering dengar syairnya, wa ajmalu minka lam tara qattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ajmalu minka, yang lebih indah dari Anda ya Rasulullah, lam tara qattu ainu, mata ini belum pernah melihat. Belum pernah mata ini melihat yang lebih indah dari engkau. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, yang lebih bagus, indah, baik dari kamu tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan sama sekali tidak ada celah, tidak ada aibnya. Pada tubuhmu tidak ada aibnya, sempurna semuanya. Karena qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan pesenanmu. Pengen mata bagaimana, pengen hidung bagaimana, pengen mulut bagaimana. Ini pujiannya Sayyidina Hassan bin Thabit, dapat hadiah dari Nabi Muhammad SAW. Paman beliau Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beliau memuji Nabi, qasidahnya panjang. Di antaranya adalah petikan syair beliau, pujian beliau kepada Nabi Muhammad SAW tentang kelahiran Nabi. Ini dalil juga maulid, dalil maulid ini. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuqu fa nahnu fi dzalika dhiya'i wa fin nuri subulan rasyadi nakhtariqu. Wa anta lamma wulidta, dan engkau ketika dilahirkan, asyraqatil ardu, bumi ini terang benderang, wa dha'at bi nurikal ufuqu, dan ufuk semuanya, alam semesta ini bercahaya karena cahayamu. Fanahnu fi dzalika dhiya'i wa fin nuri subulan rasyadi nakhtariqu, dan kami berjalan menembus di dalam cahaya engkau ya Rasulullah. Ini pujiannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian di antaranya lagi adalah sahabat Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah, bahkan Rasulullah ini sering di masjidnya beliau, itu sahabat-sahabat langsung menyanjung, memuji Nabi Muhammad dengan syair-syairnya. Kalau bahasa kita sekarang dengan qasidah-qasidahnya. Bahkan sampai ada beberapa sahabat Nabi dari Habasyah, dari Afrika, mereka itu saking enaknya mendengar dan saking senangnya membaca syair-syair memuji Nabi Muhammad SAW, sampai mereka itu joget, sampai mereka itu menari-nari dengan tarian Afrikanya dia, kayak pakai kayu itu, ya, naik turun begitu, kayak gambusan, kayak samar, kayak zafir, ya. Sambil mengatakan dengan bahasanya mereka, kalau diterjemahkan itu adalah Muhammad rajulun soleh, Muhammad rajulun soleh, Muhammad orang baik dengan syair-syairnya mereka. Ini di masjidnya Nabi Muhammad SAW, di hadapan Rasulullah SAW, dan semuanya itu mendapatkan hadiah dari Nabi Muhammad SAW. Dan malam ini kita memuji Nabi Muhammad SAW dengan bahasa yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu bahasa Arab, dengan syair yang sangat indah, syair-syair burdah yang juga dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya Al-Imam Al-Busiri, bahkan di mimpinya orang-orang soleh,
memuji Rasulullah, memuji qasidahnya, burdahnya Al-Imam Al-Busiri. Semoga kita semua mendapatkan hadiah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadiah dari doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cinta kepada kita, bangga kepada kita. Oleh karena itu beliau Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan, yakinilah dengan pujian-pujian Nabi ini, hasyahu ayyahrimar raji makarimahum aw yarji'al jaru minhu ghairu muhtarami wa mundu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khaira multazimi. Hasyahu ayyahrimar raji makarimahum. Mustahil orang yang berharap kemuliaan Rasulullah SAW, kedermawanan Rasulullah SAW, mustahil tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan orang yang ingin kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Ingin mendapatkan sesuatu berharga dari Nabi Muhammad SAW dengan memuji Nabi Muhammad SAW. Mustahil nggak dapat. Aw yarji'al jaru min ghairu muhtarami, atau orang yang ingin berlindung kepada Nabi Muhammad SAW dengan pujian-pujian seperti siapa? Ka'ab bin Zuhair berlindung kepada Nabi Muhammad SAW, berlindung di Ka'bah pun diancam, berlindung di Ka'bah pun tetap diancam oleh mana? Sama Nabi. Beliau berlindung langsung dengan Rasulullah SAW, dipegang tangannya beliau ketika beliau memaafkan, langsung memuji Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad memaafkannya, bahkan memberikan hadiah. Dan siapa yang mencari perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW, rasa takut kepada siapapun juga, ataupun takut mendapatkan musibah apapun juga, berlindunglah kepada Nabi Muhammad SAW, maka ghairu muhtarami, gak mungkin akan disia-siakan orang yang berlindung kepada Rasulullah SAW. Dan Al-Imam Al-Busiri melanjutkan syairnya, beliau mengatakan, membuktikan sendiri, ya, kalau beliau memuji Nabi itu berhasil, apa yang diinginkan selalu terkabul. Wa mundu alzamtu afkari madaihahu, dan sejak aku melazimi pujian-pujian kepada Rasulullah SAW, jadi pikiranku ini, ilmuku ini aku tumpahkan untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Makanya qasidahnya Busiri bukan ini aja, banyak, ya. Ada Mudhariyahnya, ada Muhammadiyahnya, ada Burdahnya, ada apa lagi? Lamiyahnya, ada Ba'iyahnya, banyak, ya. Dan ada yang lebih banyak daripada Burdah. Syair-syair pujian-pujian Al-Imam Busiri kepada Rasulullah. Semenjak aku memfokuskan pikiranku memuji Nabi Muhammad SAW, wajadtuhu li khalasi khaira multazimi, aku dapati sebaik-baiknya penyelesaian. Kalau ada masalah, enak saja, lolos aja, lulus, enak diselesaikannya. Benar-benar mendapatkan makhraj, solusi, jalan keluar. Hanya dengan apa? Memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya sendiri itu kalau lihat orang-orang yang hobinya muji Nabi itu enak dilihatnya orangnya, ya, para ulama-ulamanya, kemudian yang artis-artis yang suka qasidah-qasidah itu dilihatnya enak, ya kan? Dengerin aja hati adem memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga lisan kita semuanya terus basah dengan pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mata kita semoga bisa melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, di barzah, dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ya rabba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nas'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an tuhabbibana ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an tuhabbiba ilaina sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa an tukhalliqana bi akhlaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية والنوم واليقظة والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا البعلوي يا البعلوي يا البعلوي يا إمامنا البوصيري شفاعة، كل كربة تنجلي وبكم يا أهل الولاية، كل حاجة تنقضي يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا، لا لظى أشرفنا، فتب علينا توبة، اغسل كل حوبة، واستر لنا العورات، وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمعين. ربي أسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عند الحب وآله والصحب، عداد الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي، حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.